Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, nama saya Muhammad Hulandi Sumari. Pada video kali ini saya ingin mendemonstrasikan sebuah program chatbot yang saya buat berdasarkan tugas UAS Sistem Informasi Manajemen. Chatbot tersebut dibangun berdasarkan sebuah blueprint sistem yang sebelumnya sudah saya rancang. Video ini saya buat untuk melengkapi dari tugas yang saya buat, yang mana tugas tersebut memiliki judul tentang penerapan sistem informasi manajemen pada lingkungan prodi bisnis digital dalam sistem chatbot. Ya, sebelum saya membahas chatbotnya, juga sebelum saya mendemonstrasikan chatbot tersebut, yang pertama ingin saya lakukan adalah membahas diagram alur, serta diagram alur proses yang setelah ini akan kita bahas. Pertama, saya ingin membahas diagram alur terlebih dahulu. Di diagram alur, kita memiliki user sebagai pengguna dari program yang kita buat. User pada kasus kita ini bisa saja user tersebut seorang dosen atau seorang mahasiswa prodi bisnis digital. User yang akan dilakukan user adalah melakukan sebuah input query, yang mana input query ini kemudian disalurkan menuju server, di mana ketika input query ini masuk ke dalam server, maka secara otomatis database akan terpanggil dan juga masuk ke dalam server. Di dalam database ini terdapat data-data yang sudah kita definisikan terdahulu untuk membantu proses dalam pengambilan keputusan atau proses penyaringan algoritma agar output yang dihasilkan sesuai. Oke. Dari server kemudian akan mengalirkan input query serta database menuju proses. Sehingga dari input query dan database yang diproses di dalam bagian proses, hal itu kemudian akan menghasilkan sebuah output. Output inilah yang akan menjadi nilai kembalian yang akan diberikan kepada user sebagai hasil return dari program yang kita buat. Selanjutnya kita akan membahas tentang diagram alur yang berada di dalam proses. Di sini, di dalam proses, itu input user serta data yang diambil dari database, kemudian masuk server, kemudian masuk proses, itu keduanya akan masuk ke dalam sebuah algoritma pemrosesan bahasa alami atau yang biasa kita kenal dengan natural language processing. Itu input user serta data dari server akan dimasukkan ke sana, yang mana tentu saja kan bahwa input user itu data bertipe kategorik. Juga yang didefinisikan di awal, data dari server juga bertipe kategorik. Perlu kita ketahui bahwa komputer itu hanya bisa memproses data yang tipenya numerik. Maka oleh karena itu, kita akan mengubah tipe data kategorik yang ada pada input user serta data dari server menjadi sebuah matrik tabular data menggunakan back of word. Lebih spesifiknya lagi menggunakan sebuah perhitungan algoritma yang namanya convectorizer. Saya tidak akan membahas convectorizer di sini karena saya pikir itu sifatnya sudah teoretik dan mendalam sehingga saya tidak membahasnya. Yang ingin saya tekankan di sini bahwa input user serta data dari server akan kita ubah dari yang awalnya data bertipe kategorik akan kita berubah menjadi tipe data yang bertipe numerik berjenis matrik tabular data. Oke, setelah data kita ubah menjadi numerik, hal yang selanjutnya adalah kedua data tersebut kita masukkan ke dalam sebuah algoritma atau sebuah perhitungan matematis bernama cosine similarity. Dari cosine similarity ini, data kemudian sudah menjadi data yang sudah diproses serta input user yang sudah diproses. Kedua hal tersebut kemudian kita lakukan komparasi. Sehingga hasil dari komparasi data dan input tersebut akan menjadi sebuah output proses, yang mana output proses ini akan dikembalikan kepada user yang akan menjadi nilai return dari apa yang user inginkan dari
apa yang user inginkan dari program chatbot yang kita buat. Pada hal ini kita mendefinisikan bahwa user menggunakan chatbot itu untuk mengakses, itu untuk mencari nomor dosen yang ingin dia hubungi, seumpama dia belum memiliki nomor dosen tersebut, atau seorang dosen yang ingin menghubungi mahasiswa, seumpama dosen tersebut belum memiliki nomor mahasiswa yang bersangkutan. Oke, langsung saja setelah ini kita masuk ke dalam chatbotnya, demonstrasi chatbotnya. Tapi sebelum itu saya akan menyalakan servernya terlebih dahulu. Oh ya, untuk server itu untuk seumpama ini adalah pengimplementasian secara real, kita bisa menjalankan script di komputer yang memang diperuntukkan untuk server, atau kita menjalankan pada komputasi awan atau cloud komputer. Namun pada presentasi kali ini saya akan menjalankan script dari program yang kita buat itu di laptop saja. Oke, servernya sudah mengudara, kita langsung ke Telegram. Oh ya, di sini saya juga membuat chatbotnya berdasarkan dari aplikasi Telegram. Kenapa saya memilih Telegram? Karena saya pikir Telegram adalah salah satu aplikasi yang memberikan kemudahan bagi para pengembang atau orang-orang yang ingin mendefinisikan sebuah chatbot di dalam aplikasi tersebut. Saya pikir kemudahan dari pembuatan bot di Telegram inilah yang mendasari saya membuat bot dari tugas sistem informasi manajemen ini, tugas UAS dari sistem informasi manajemen ini di atas Telegram. Ya, kita masuk, kita mulai. Oke, kita umpamakan bahwa saya adalah seorang mahasiswa yang ingin menghubungi dosen lewat telepon atau lewat media perpesanan, yang mana tentunya syarat utama jika seseorang ingin menghubungi seseorang lainnya lewat telepon atau media perpesanan, orang tersebut harus memiliki nomor telepon dari orang yang ingin dihubunginya untuk dapat melakukan komunikasi. Pada kesempatan ini kita asumsikan bahwa saya belum memiliki nomor dari dosen yang ingin saya hubungi. Sehingga jika seumpama saya menggunakan cara konvensional untuk mencari nomor dosen tersebut, saya mungkin akan mengontak atau menchat teman-teman saya. Saya akan bertanya kepada mereka apakah mereka memiliki nomor dosen yang ingin saya cari atau tidak. Untuk hal keefisienan, tentu jika kita lihat dari waktu yang terbuang cuma untuk mencari sebuah nomor, hal tersebut sangat tidak efisien. Belum lagi ada kemungkinan bahwa teman saya tidak membalas chat saya di waktu yang sama, atau teman saya ternyata tidak memiliki nomor dari dosen yang ingin saya chat atau yang ingin saya hubungi. Oke, di sini kita misalkan bahwa saya ingin menghubungi dosen dari Prodi Bisnis Digital yang mana beliau mengajar pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Maka saya dapat melakukannya dengan menghubungi bot yang sudah kita program di awal. Maka saya cukup menghubunginya maka untuk menemukan nomor beliau, saya cukup melakukan hal seperti ini. Sangat simpel dan sangat mudah. Saya cukup memasukkan query dari apa yang saya inginkan, maka sistem bot akan memberikan pengembalian berupa nomor dari dosen yang ingin saya hubungi. Misalkan lagi saya ingin menghubungi bapak dosen yang lain misalnya. Saya juga cukup
melakukan hal yang sama seperti yang pertama saya lakukan. Misalnya seperti ini. Ya, semudah itu saya dapat menemukan nomor dosen yang ingin saya hubungi. Hal tersebut tentu sangat efisien dan sangat menghemat waktu dalam pencarian nomor dosen yang ingin saya hubungi. Oke, kita balik kasusnya. Semisal yang ingin menghubungi adalah seorang dosen. Semisal seorang dosen ingin menghubungi mahasiswanya, ingin bertanya apa-apa yang mungkin kurang dari dosen tersebut dalam penyampaiannya, atau dosen ingin bertanya kepada ketua kelas prodi bisnis digital misalnya. Beliau ingin bertanya apakah ada mahasiswa yang tidak masuk ketika beliau mengajar. Kita asumsikan bahwa dosen tersebut belum memiliki nomor si ketua kelas. Maka dengan bot yang sudah kita program ini, dosen dapat memasukkan query seperti ini untuk mendapatkan nomor si ketua kelas dari kelas prodi bisnis digital. Oke, begitu mudah. Maka dosen akan mendapatkan nomor dari si ketua kelas prodi bisnis digital. Ya, seumpama dosen ingin menghubungi mahasiswa yang lain misalnya. Maka dosen juga bisa menggunakan nama mahasiswa tersebut untuk mendapatkan nomornya. Ya, kira-kira seperti itulah demonstrasi dari bot yang kita buat. Jika seumpama ada pertanyaan apakah sistem bot ini bisa dikembangkan untuk jangkauannya yang lebih luas lagi, misalnya untuk satu jurusan misalnya, bukan cuma untuk prodi bisnis digital, jawabannya adalah bisa. Jawabannya adalah bisa. Dengan pengembangan tersebut itu berarti kita akan melakukan sedikit perubahan pada database juga pada bagian sistem. Hal tersebut tidak melakukan perubahan secara frontal, tidak semua sistem kita berubah, hanya ada beberapa yang kita rubah untuk menyelaraskan seberapa besar data yang akan masuk, juga seberapa kompleksitas dari keadaannya. Ya, sekian video ini saya buat. Saya harap teman-teman atau orang yang menonton video ini dapat memberikan kritikan dan saran kepada saya. Karena saya pribadi tentu menyadari ada kesalahan yang saya buat, baik itu mungkin dari segi penyampaian atau dari presentasi yang saya buat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.